Kelompok 3, Apriano Tumbio, Clara Tania Putri, Nila Mutiara Kasih, Hadi. Baik, kita akan masuk dalam penjelasan materi kepuasan kerja. Definisi kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan cara seseorang pekerja merasakan pekerjaannya. Nostrum mengemukakan barang kepuasan kerja berarti perasaan mendukung atau tidak mendukung yang dialami pegawai dalam bekerja. Baik, di sini saya akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama ada pekerjaan itu sendiri atau work itself. Setiap pekerjaan memerlukan suatu keterampilan tertentu yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Susah tidaknya suatu pekerjaan itu serta perasaan seseorang bahwa keahliannya dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan tersebut akan berpengaruh terhadap perusahaan, yaitu bisa jadi meningkatkan atau mengurangi kepuasan kerja. Yang kedua ada atasan atau supervision. Seorang atasan yang baik berarti ia harus mau menghargai pekerjaan bawahannya sendiri. Bagi bawahan, atasan bisa dianggap sebagai figur ayah atau ibu atau teman atau rekan kerja dan sekaligus sebagai atasannya. Baik, selanjutnya ada teman sekerja atau workers, merupakan faktor yang sangat berhubungan erat dengan hubungan antara pegawai dengan atasannya dan dengan pegawai lain, baik yang sama maupun yang berbeda jenis pekerjaannya. Bagaimana hubungan yang terjalin akan mempengaruhi kepuasan kerja. Kemudian ada promosi atau promotion, merupakan faktor yang berhubungan dengan ada tidaknya kesempatan untuk memperoleh peningkatan karir selama bekerja dalam sebuah perusahaan. Kemudian ada upah atau pay, merupakan faktor pemenuhan kebutuhan hidup pegawai yang dianggap layak atau tidak dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari hidupnya. Kemudian ada kedudukan atau posisi. Umumnya seorang yang bekerja pada pekerjaan yang lebih tinggi akan merasa lebih puas daripada karyawan yang bekerja pada pekerjaan yang lebih rendah. Kemudian ada faktor pangkat atau golongan. Pada pekerjaan yang mendasarkan perbedaan tingkat atau golongan, sehingga pekerjaan tersebut memberikan kedudukan tertentu pada orang yang melakukannya. Apabila ada kenaikan upah, maka sedikit banyaknya akan dianggap sebagai kenaikan pangkat, dan kebanggaan terhadap kedudukan yang baru itu akan merubah perilaku atau perasaannya. Kemudian faktor umur, dinyatakan bahwa ada hubungan antara kepuasan kerja dengan umur karyawan. Umur di antara 25 tahun sampai 34 tahun atau 40 sampai 45 tahun adalah merupakan umur-umur yang bisa menimbulkan perasaan kurang puas terhadap pekerjaan yang ia jalani. Kemudian ada faktor jaminan finansial atau jaminan sosial, di mana masalah finansial dan jaminan sosial kebanyakan berpengaruh terhadap kepuasan kerja karena sangat berpengaruh dalam seseorang yang menjalani hidupnya. Dan yang terakhir ada faktor mutu pengawasan, di mana kepuasan karyawan dapat ditingkatkan melalui perhatian dan hubungan yang baik dari pimpinan kepada bawahannya, sehingga karyawan akan merasa bahwa dirinya merupakan bagian yang penting dari organisasi tersebut. Oke, kita masuk pada cara mengukur kepuasan kerja. Atasan sangat memerlukan informasi kepuasan kerja untuk mengambil keputusan yang baik untuk perusahaannya. Terbagi menjadi 4, yaitu ada rating scale, critical incidence, interview, dan action tendency. Pendekatan yang sering digunakan untuk mengukur kepuasan kerja dengan menggunakan rating scale terbagi menjadi 3. Yang pertama ada Minnesota Satisfaction Questionnaire, suatu alat pengukur kepuasan kerja yang dirancang secara rinci unsur-unsurnya yang terkategori dalam unsur kepuasan dan unsur ketidakpuasan. Kedua ada Jobs Descriptive Index, adalah suatu instrumen pengukur kepuasan kerja yang dapat diketahui secara luas bagaimana sikap karyawan terhadap komponen-komponen dari pekerjaan itu. Yang ketiga ada Porter Needs Satisfaction Questionnaire, adalah suatu instrumen pengukur kepuasan kerja yang digunakan untuk mengukur kepuasan kerja pada manajer. Yang kedua ada Critical Incidence. Critical Incidence dikembangkan oleh Frederick. Dia menggunakan teknik ini dalam sebuah penelitian mengenai teori motivasi 2 faktor.
Yang ketiga ada interview. Metode ini mengukur kepuasan kerja dengan menggunakan wawancara atau interview yang dilakukan terhadap para karyawan secara individu. Yang ketiga, yang keempat, action tendency dimaksudkan sebagai suatu kecenderungan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Manfaat kepuasan kerja. Kesuksesan dalam suatu organisasi tergantung kepada orang-orang yang ada di dalamnya. Jika orang-orangnya yang bekerja di dalamnya berkinerja bagus, maka kinerja organisasi tersebut juga akan bagus. Karyawan dengan kepuasan kerja yang tinggi cenderung akan lebih memiliki kepedulian terhadap organisasi yang ia ada di dalamnya, sehingga mereka akan memberikan nilai yang superior kepada para pelanggan melalui layanan terbaik yang bisa dilakukan. Mereka juga cenderung lebih memiliki komitmen tinggi terhadap organisasi. Sehingga organisasi yang kepuasan kerja karyawannya tinggi akan memiliki perkembangan yang tinggi dan cepat pula, dan tidak banyak kemunduran yang terjadi. Kemudian, karyawan dengan kepuasan kerja tinggi juga lebih produktif, yang tidak hanya berdampak pada meningkatnya produktivitas individual. Tentunya, hal ini juga berdampak positif pada produktivitas organisasi atau perusahaan. Sehingga, pada jangka panjang, kinerja perusahaan juga akan semakin baik dan semakin meningkat. Kita masuk pada bab yang ketiga, yaitu penutup. Nah, dari setiap materi yang telah dijabarkan, maka kita dapat menarik suatu kesimpulan. Kesimpulan yang kami ambil ialah kepuasan kerja adalah cara seseorang pekerja merasakan pekerjaannya yang merupakan generalisasi sikap-sikap terhadap pekerjaannya yang didasarkan aspek-aspek pekerjaannya. Terdapat banyak karakteristik pekerjaan yang menjadi pertimbangan pekerja, antara lain upah, kondisi kerja, pengawasan, teman kerja, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Terima kasih.